Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di Cinta. Kembali lagi di Cinta. Cerita Islami anak-anak Pustaka Andalas Cendekia. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Aprianti. Saya duduk di kelas 8 SMP IT Andalas Cendekia. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang seru, insya Allah yang akan memotivasi bagi yang membacanya. Di sini saya akan memberikan sebuah cerita yang berjudul Hafalan ini aku persembahkan untuk ayah. Sebelum dimulai, lebih baiknya dulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulainya. Sebuah kisah tentang anak berusia 10 tahun yang biasa dikenal namanya Umar. Umar memiliki ayah yang sangat kaya raya dan terkenal di kota tersebut. Dikarenakan ayahnya yang kaya, Umar dimasukkan di sekolah di SD paling bergengsi dan terkenal di kota tersebut. Ayahnya berpikir bahwa Umar tuh harus pintar dan bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha terkenal. Suatu ketika, istri pengusaha sukses memberitahu kepada suaminya agar ada acara Father's Day di sekolahnya Umar. Karena ayahnya sibuk, makanya ayahnya menolaknya dengan berkata, "Waduh mah, ayah sedang sibuk, mama saja yang pergi." Karena mungkin ayahnya yang sibuk luar biasa, yang banyak kerjaannya, makanya ayah menolak dan menganggap acara itu tidaklah penting. Disitulah istrinya marah karena sudah berbagai kesempatan dia lewatkan. Namun sang istri terus membujuk suaminya agar ikut acara Father's Day. Sang suami yang terus dibujuk istrinya pun mengikuti acara tersebut. Pagi harinya, sang suami pergi ke acara tersebut. Di situ tampak semua ayah yang sibuk atau bertengkar, beribut untuk mencari kursi di paling depan karena ingin melihat anaknya yang lebih dekat. Nah, acara pun dimulai dengan sangat meriah. Semua anak yang masuk naik panggung menampilkan bakat mereka masing-masing dari memulai membaca puisi, menari, menyanyi, dan lainnya. Kini giliran Umar yang naik ke atas panggung. Umar berkata pada gurunya untuk dipanggilkan Ustadz Arif. "Miss, bolehkah saya memanggil Ustadz Arif?" Ya, Ustadz Arif adalah guru ekstrakurikuler mengaji di sekolah tersebut. Lalu Umar memanggil Ustadz Arif. Ustadz Arif lalu naik ke atas panggung dan Arif pun berkata, "Ustadz, tolong Ustadz buka halaman atau surat ke-67 atau yang disebut surat Al-Muluk." Ustadz Arif berkata, "Baiklah nak." Namun Umar berkata lagi, "Ustadz, tolong perhatikan setiap bacaan yang saya baca jika ada yang salah." "Baiklah nak," kata Ustadz Arif. Umar pun mulai membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basara khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir sampai seterusnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Umar telah selesai mentasmikkan 2 juz dengan sangat sempurna. Lalu Ustadz Arif berkata, "Subhanallah nak, kamu telah bisa mentasmikkan 2 juz dengan sangat sempurna," kata Ustadz Arif sambil berteriak. Lalu Ustadz Arif berkata lagi, "Nak, kenapa engkau lebih memilih membaca Quran dan menghafalkannya, sementara teman kamu yang lainnya lebih memilih bakat lainnya untuk tampil?" Lalu Umar mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diajarkan Ustadz Arif kepada Umar, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran maka dipakaikan mahkota dari cahaya kepada orang tuanya, dan barang siapa yang membaca Al-Quran maka dipakaikan jubah kemuliaannya. Pak Guru, saya di sini tidak bisa memberikan apapun kepada orang tua saya, melainkan bakti saya kepada orang tua saya. Tapi insya Allah di hari kiamat saya ingin memakaikan mahkota kemuliaan dan jubah kepada orang tua saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap Umar. Anak yang berusia 10 tahun telah membuat isak tangis air mata pecah di gedung tersebut. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang memecah tangis tersebut sambil berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan tidak rupanya itu adalah ayah Umar sendiri. Lalu ayah Umar naik ke atas panggung dan memeluk Umar sambil berkata, "Maafkan ayah nak, maafkan ayah nak. Ayah tidak bisa mendidikmu di bidang ilmu agama. Ayah hanya ingin engkau berpendidikan di dunia saja, tapi ayah tidak memikirkan engkau berpendidikan di akhirat. Maafkan ayah nak, tapi engkau malah justru memikirkan kemuliaan ayah di akhirat nanti. Maafkan ayah nak, ayah malu jika engkau membacakan tadi." Begitu saja cerita singkat si Umar yang insya Allah akan memotivasi kalian semua. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah setinggi apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kita harus mendidik anak kita untuk bisa membawa kita ke surga nanti. Apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita, itu ada yang penting, karena jika kita salah mendidik seorang anak, maka anak kita lah yang justru membawa kita ke neraka. Dan sebaliknya, jika kita bisa mendidik anak kita lah yang membawa kita ke surga nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.